Merayakan keberagaman budaya Indonesia, Yayasan Baitus Salam adakan karnaval. Meski sempat tertunda, pelantikan Hima Prodi Putri berlangsung khidmat. Tingkatkan skill editing, mahasiswa KPI ikuti pelatihan desain video branding dan sinematografi. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Abir Nabila dalam Suara Unuja, membahas putar berita terkini. Fakultas Agama Islam Universitas Surul Jadid Paiton Probolinggo menggelar pelatihan desain video branding dan sinematografi yang berlokasi di Wisma Dosen Unuja. Acara ini diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dan beberapa peserta perwakilan demi meningkatkan keterampilan teknis. Pada hari Kamis 19 Juni 2025, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo menyelenggarakan pelatihan bertema desain video branding dan sinematografi. Acara ini digelar di Wisma Dosen Unuja dan diikuti oleh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, serta dihadiri oleh perwakilan dari Unuja News dan sejumlah perwakilan program studi lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan produksi video kreatif, mulai dari teknik pengambilan gambar, penyusun cerita visual, hingga strategi video branding yang efektif di era digital. Fakultas Agama Islam berkomitmen untuk berkolaborasi dengan industri, akademik dan industri. Ini menjembatani mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, tidak hanya belajar tentang teori-teori komunikasi, tetapi juga keterlibatan industri ini diharapkan untuk membekali mahasiswa, memberikan pengalaman kerja yang baik di bidang sinematografi dan branding. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman-pengalaman praktis sekaligus memberikan pelatihan supaya mereka ini mengerti dunia kerja di bidang perfilman, sekaligus juga agar link and match antara teori dan praktek pengetahuan-pengetahuan yang mereka pelajari betul-betul bisa dipraktekkan di lapangan pekerjaan. Tentu harapan kami ini jangka panjang. Komunikasi kerjasama kami dengan industri, IJTI dan beberapa lembaga lain ini moga-moga memberikan dampak pengalaman yang baik pada mahasiswa, dan akhirnya nanti dari dunia akademik dan industri ini saling mengisi satu dengan yang lain sehingga mereka bisa berkolaborasi dalam satu event, satu produk dalam penyebaran dakwah Islam atau materi-materi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, Fakultas Agama Islam berharap mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi media serta siap bersaing di dunia penyiaran dan industri kreatif. Dari Paiton, Probolinggo, liputan ini dilaporkan oleh Rahmat Pria. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Putri resmi menggelar acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studies Fakultas Agama Islam Putri pada Kamis 19 Juni 2025. Meski sempat tertunda dari jadwal semula, kegiatan ini tetap berlangsung secara khidmat dan berkesan. Kegiatan yang dijadwalkan akan dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, baru dapat digelar sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Penundaan ini terjadi karena menunggu kehadiran para pimpinan, seperti dekan dan ketua program studi dari masing-masing jurusan, yang dijadwalkan untuk turut hadir dalam prosesi pelantikan. Selama waktu menunggu, suasana ruangan justru terlihat ramai dan penuh interaksi hangat. Beberapa mahasiswa duduk lesehan di atas karpet, berbincang santai sambil mempererat keakraban.
Di sudut lain, terdapat mahasiswa yang membantu mengambil foto untuk temannya. Sementara sebagian lainnya melakukan sesi foto bersama. Momen yang sebiasanya dilakukan di akhir acara namun justru berlangsung lebih awal pada hari itu. Karena ini menunggu dari dekan dan kaprodi, jadi kaprodinya sama dekan baru bisa hadir jam 9. Kami ucapkan kepada seluruh pengundangan, selamat datang ke Aula Jeling 1. Merasa lelah di tengah aktivitas padatmu. Jus alpukat lega rasa. Dibuat dari alpukat pilihan yang matang sempurna. Jadi, tunggu apa lagi? Pengen cari cemilan? Ikut aku yuk. Di sini ada tahu kejer pedas manis, otol jamur kenyal gurih, dan pentol gape khas Madura yang super nampol. Rasanya bikin nagih, harganya ramah di kantong. Yuk mampir ke jajanan serba 5.000, murah, enak, dan kenyang. Harga murah, rasa luar biasa. Risol Mayo Dapur Saca, cemilan yang lezat dan lumer di mulut, cocok untuk setiap momen spesial Anda. Renyahnya bikin nagih. Tempe kriuk, tempe goreng dengan balutan tepung bumbu istimewa. Kriuknya gak main-main, digoreng garing di luar, lembut di dalam, dengan rasa gurih yang bikin kamu gak bisa berhenti ngunyah. Cocok buat cemilan, teman makan, atau jadi andalan jualan kamu. Tempe kriuk, kriuknya bikin hidup lebih seru.
Karnaval yang diadakan oleh Yayasan Baitis Salam dalam rangka Haflatul Imtihah kali ini mengangkat tema merayakan keberagaman budaya Indonesia. Acara ini menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan budaya dan tradisi yang ada di tanah air. Berikut laporan selengkapnya. Karnaval yang diselenggarakan oleh Yayasan Baitus Salam di Karanganyar, Paiton, Probolinggo berlangsung dengan penuh kemeriahan. Ratusan pengunjung dari berbagai daerah turut hadir untuk menyaksikan rangkaian acara yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Acara ini menjadi momentum istimewa bagi para peserta didik Yayasan Baitus Salam. Meski sempat menimbulkan kemacetan panjang, para pengendara tetap menunjukkan rasa empati dan antusias dengan berbondong-bondong mendatangi tempat acara, meski menyadari bahwa acara ini merupakan momen langka untuk merayakan kekayaan budaya bangsa. Yayasan ini terdiri dari PAUD Al-Khaliliyah, RA Masyitol 5, dan MI Al-Islamiyah. Selalu mengadakan Haflatul Imtihan, acara akhir tahun sekaligus harlah yayasan yang berdiri sekitar 1953 kalau tidak salah itu ya. Jadinya kita tiap tahun merayakan ini. Setelah pelepasan juga siswa akhir tahun itu. Nah, tema tahun ini adalah Indonesian Culture gitu. Jadi parade nasional menggunakan baju adat live. Salah satu daya tarik utama dari karnaval ini adalah parade pakaian adat. Setiap peserta didik menampilkan keunikan budaya dari berbagai daerah. Penampilan ini tidak hanya sebagai penghibur, tapi juga memberikan edukasi tentang keragaman budaya Indonesia kepada para pengunjung, serta sarana dan merayakan keberagaman dan membangun rasa persatuan di antara masyarakat. Siti Solihah Liwahuriati melaporkan. Menjelang sore hari, kawasan pesisir pantai klasik di wilayah Klaseman mulai dipadati oleh warga setempat yang beraktivitas di sepanjang garis pantai. Dengan peralatan sederhana, mereka secara berkelompok mencari kerang di antara pesisir dan air laut yang surut. Di saat air laut mulai surut pada sore hari, pantai klasik di daerah Klaseman mulai dipadati warga yang membawa peralatan sederhana untuk mencari kerang. Sebagian besar dari mereka adalah warga setempat, termasuk para nelayan yang telah terbiasa dengan kegiatan ini. Alat yang digunakan pun sangat sederhana, seperti pencungkil yang dibuat sendiri dari bahan kayu atau besi ringan, dengan menggali sedikit pasir di sekitar batu atau tanah berlumpur. Namun tak sedikit pula yang langsung menggunakan tangan kosong untuk menggali pasir dan lumpur demi mendapatkan kerang. Warga dapat menemukan kerang-kerang laut yang masih segar. Kerang yang dicari ini sebagian besar digunakan untuk konsumsi pribadi. Mereka membawa pulang kerang hasil carian untuk dimasak di rumah bersama keluarga. Bahkan tak sedikit yang langsung diolah di tepi pantai menjadi santapan sederhana. Warga mengaku mencari kerang setiap sore hari saat air laut surut. Mereka memilih waktu sore karena pagi hari air laut sudah kembali pasang. Kita pakainya tradisional dengan alat seperti ini. Nah, cara manual untuk tradisional. Ekosistem laut. Jadi kita selain pakai ini, kadang kita pakai tangan gitu. Kita kalau pasang ya kita nggak bisa cari seperti ini. Yang kita tunggu untuk mencarinya di saat posisi air surut. Seperti itu. Kerangnya, kalau kerang kita di sini satu macam, cuman lainnya ada itu apa namanya kayak jambal laut, kayak kerang bambu gitu. Cuman jarang lah ya, kebanyakan kerangnya biasa seperti itu. Kegiatan ini juga menjadi mata pencarian tambahan sekaligus kegiatan yang seru untuk mengisi waktu luang. Aktivitas mencari kerang ini tak hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga di tengah kehidupan pesisir.
Dari kejernihan alam mengalir kesegaran yang menyentuh jiwa. Air mineral Nurja hadir dari sumber pegunungan alami, murni, segar dan penuh kebaikan. Setiap tetesnya bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi juga membawa ketenangan sampai ke hati. Nurja, segarnya sampai ke hati. Ini bukan sekedar rujak biasa, tapi simbol kebersamaan para santri. Temukan kejutan di setiap suapan, kenikmatan bumbu rujaknya bikin lagi. Mood rusak dan pengen yang pedas-pedas mantap? Yuk jajan! Seblak Mbak Dewi punya semua topping favorit kamu. Tinggal tunjuk, langsung masak. Kuahnya merah ngejreng, aromanya, cuy, auto ngiler. Satu suapan sama dengan riset hidup. Seblak Mbak Dewi, cemilan luar biasa bu. Pas makan, tiba-tiba keselak. Minum Trili. Lupa sedotannya. Dibuat dengan kolaborasi coklat dan jelly yang super kenyal, menjadikan tenggorokan lebih plong lagi. Trili, sehatnya sampai ke hati. Tak hanya sekedar rutinitas sore, kegiatan di Musola Nurul Islam telah menjadi denyut spiritual sekaligus pondasi pembentukan karakter dan akhlak bagi generasi muda di Desa Gunung Malang. Mari kita simak lebih dalam bagaimana cahaya ilmu dan iman terus bertumbuh di musola kecil yang penuh berkah ini. Setiap sore hari, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dari Musola Nurul Islam. Di tempat yang sederhana ini, puluhan anak-anak dari berbagai usia berkumpul dengan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan mengaji rutin. Meskipun fasilitas yang ada terbatas, antusiasme mereka tidak pernah surut. Anak-anak datang tepat waktu, mengenakan pakaian rapi dan membawa Al-Quran serta buku Iqra sebagai persiapan untuk belajar bersama. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi mereka dalam memperdalam pemahaman agama dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Kegiatan mengaji di Musola Nurul Islam tidak hanya berfokus pada pembacaan Al-Quran, tetapi juga mencangkup pengajaran akhlak mulia, doa-doa harian, serta kisah-kisah teladan dari para nabi. Anak-anak tampak antusias dan suasana belajar berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Mereka belajar dengan gembira, menunjukkan semangat tinggi dalam setiap sesi. Dukungan dari orang tua dan warga sekitar pun sangat besar. Mereka secara aktif bergotong royong merawat musola dan memastikan anak-anak hadir tepat waktu. Ya, suka karena di sini saya bisa menghafal
doa makan dan doa tidur dan doa surat-surat pendek dan lain-lainnya. Semangat belajar mengaji yang ditunjukkan oleh anak-anak di Mushola Nurul Islam menjadi bukti bahwa pendidikan agama dapat berkembang dengan baik di tengah masyarakat, meskipun dengan sarana yang terbatas. Semoga semangat ini dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Sampai jumpa. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Abir Nabila, pamit undur diri. Sampai jumpa.